في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. الله وجود قدام بقاء مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله وجود قدام بقاء مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سمع بصر كلام قادرا مريدا عليما حيا سميعا بصيرا متكلما. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Hei sedulur sawise ono azan ojo podo ketungkul omong-omongan enggal-enggal podo wudu terus dandan mlebu masjid lakonono kesunatan salat sunat ojo nganti ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam rawuh dikomati terus sembayang ojo bubar yen durung rampung wiridan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
rangkul omong-omongan enggal-enggal podo wudu terus dandan mlebu masjid lakonono kesunatan salat sunat ojo nganti ketinggalan nunggu imam sinambi puji-pujian imam rawuh dikomati terus sembayang ojo bubar yen durung rampung wiridan Allahumma salli ala Muhammad Safi muhlisina lahu dina walau karihal kafirun ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqamah ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah Allahumma salli ala Muhammad Safi'il anam wa alihi wa sahbihi wa sallim ala dawam la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu muhlisina lahu dina walau karihal kafirun ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqamah ya Allah kula nyuwun benjang pejah husnul khotimah
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi. Ya Rabbi subhanallahi walhamdulillahi Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alimul ghaibi wa syahadati Allah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'maluna. Amantu billahi wa malaikatihi Allah wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi Allah wa syarrihi minallahi ta'ala wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi Allah wa syarrihi minallahi ta'ala wal yaumil akhir wa
Tes. Udah masuk dong? Cek. Mas Adam, sudah masuk ya? Oke, baik. Oke, kita cek sound dulu, teman-teman. Tes. Coba suara saya didengarkan. Apakah masih kurang jelas atau mungkin ada yang putus-putus? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, Bu Dia, terima kasih. Lanjut. Yang lain, gimana? Suara saya jelas? Nah, saya pakai device yang berbeda. Mau cek sound dulu. Saat ini jelas. Oke, alhamdulillah. Bu Tuti, Bu ON jelas. Alhamdulillah. Bu Toifah juga jelas ya. Masya Allah, Bu Toifah sudah on ya pagi-pagi di Malaysia. Alhamdulillah, Ibu Asniwati, terima kasih. Jelas juga ya. Oke, kalau sudah jelas, sudah tidak ada masalah, kita segera lanjut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ibu Arda Zahra Zakia, terima kasih Ibu ya sudah di komen ya. Baik. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah kita sampaikan, kita sebut, kita baca, kita ingat ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim Allah jelaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan la azidannakum, akan Allah tambah nikmatnya, akan Allah munculkan lagi berkahnya, akan Allah lipat gandakan rezekinya. Tapi wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, yang lupa dari nikmat Allah, tidak pernah bersyukur, artinya maka sungguh azab Allah itu sangat pedih. Ya, maka dari itu mari sama-sama kita biasakan untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Salam dan salam semoga tercurahkan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita, tauladan kita, dan yang insya Allah akan memberikan kita syafaat di yaumul qiyamah, dan semoga dengan kita istiqomah dalam mengikuti semua ajarannya, kita istiqomah bersalawat kepadanya, insya Allah di yaumul qiyamah nanti kita akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat Al-FITPQ, mentoring belajar dan pengajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita di pagi hari ini ya, ini yang perdana kita melaksanakan kegiatan mentoring untuk Al-FITPQ, dan alhamdulillah sekarang kita sudah pada pertemuan yang ke-6, sudah tatap muka yang ke-6. Jadi tinggal berapa lagi? Tinggal 5 lagi. Ya, tinggal 5 lagi insyaallah kita akan bisa rampungkan itu pada 2 pekan yang akan datang. Jadi 5 pertemuan itu insya Allah akan kelar dalam 2 minggu. Ya, insya Allah. Baik, jadi di pertemuan kali ini, di mentoring kali ini, kita akan lanjut membahas masih terkait bab sifatul huruf. Ya, bab apa? Bab sifatul huruf. Mas Adam, tolong direkam ya, jangan lupa untuk direkam. Nanti rekamannya jangan langsung di share ke YouTube, disimpan dulu, nanti akan kita share-nya setelah acara saja. Oke. Ya baik, silakan. Sebelum kita mulai acara mentoring kita di pagi hari ini, ada baiknya sama-sama kita membaca Suratul Fatihah supaya menambah kemudahan dan keberkahan kita. Ala hadhihi niyati sholihah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan yang sudah punya kitabnya dibuka halaman ke-26. Ya, dibuka halaman ke-26. Baik. Yang belum punya kitabnya, silakan, kemarin sudah kita bagi ya, sudah kita share di grup, silakan tinggal dibuka lagi gambarnya. Kalau nggak mau ribet, dibuka grupnya, diklik grupnya, dicari gambar yang kemarin. Itu masih ada kok ya. Silahkan dibuka dulu, dicari dulu gambarnya. Yang sudah punya kitabnya lebih gampang, lebih simpel. Tinggal dibuka, tinggal dilihat halaman 26. Oke, sedikit pengumuman saja. Jadi, saya ingatkan sekali lagi dan umumkan sekali lagi. Bagi teman-teman yang membeli barang atau produk Al-Fatihah untuk khusus spesial di akhir tahun ini ya, ini sudah bulan November, bulan depan Desember, sudah masuk akhir tahun, jadi kami sedang memberikan bonus CD. Jadi setiap pembelian produk Al-Fatihah tidak mesti paket, teman-teman mau beli kitabnya aja, mau beli speakernya aja, mau beli kalendernya aja, itu semua nanti akan kami berikan bonus CD metode Tatilah Bersajak. Yang mana CD ini mana ya, saya nggak punya contohnya. Ada di kantor, saya lupa bawa. Jadi CD ini bisa teman-teman pakai sama seperti speaker ya, sama seperti speaker. Bedanya apa? Bedanya kalau speaker itu pakai micro SD, dia lebih gampang. Tapi kalau CD ini dia bisa disetel, bisa dinyalakan kalau teman-teman itu punya CD-ROM-nya. Jadi CD-ROM itu kan biasanya ada di laptop, ada di mobil biasanya. Nah, itu bisa disetel menggunakan CD-ROM yang sudah teman-teman punya. Jadi dapat bonus CD. Saat bagaimana kalau saya udah punya speaker, kan nggak kepake lagi. Ya, CD ini terserah teman-teman mau pakai untuk siapa, mau kasih buat siapa, mau digunakan untuk apa. Ya, intinya kalau sudah punya speaker, kami menyarankan CD ini bisa dijadikan hadiah untuk temannya, untuk saudaranya ya. Jadi bisa kita mendapatkan amal jariah dari CD itu. Oke, baik, seperti itu saja mungkin pengumuman di awal pembicaraan kita. Baik, jadi silakan dilihat halaman 26. Halaman 26 kita akan ulang sekali lagi untuk bab sifatul huruf. Oke, Mas Adam ya. Jadi sekarang kita operatornya Mas Adam dulu karena Mas Yudanya lagi sibuk urusin kajian subuh menggapai berkah. Oke, Mas Adam tolong disiapin audio, bukan video ya, audionya. Sudah siap? Mas Adam sudah siap video audionya? Oke, mantap. Ya. Jadi silakan yang belum punya speaker, ini kami coba sama-sama dengarkan dulu. Insya Allah belum. ditahan tawassut Umar sedang khussabat qil isti'la pangkal lidahnya terangkat lawannya sifat istifal pangkal lidahnya di bawah sadat. Ya. Dari Mas Adam tunggu aba-aba dari saya, nanti baru di setel ya.
Oke, baik. Jadi sekali lagi silahkan dilihat kitabnya, lihat kitabnya. Yang belum punya kitab dilihat gambarnya. Nanti ikutin audio sesuai dengan apa yang ada di gambar dari kitab. Ya, dari fahathahu syakhsun sakat 10 hurufnya hamas, nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan, syiddah ajid qatim bakat, yakni suara tertahan. Ar-rakhawah tak ditahan, tawassut lin umar sedang. Ya, oke, silahkan kita dengarkan sama-sama audionya. Silahkan Mas Adam disetel 1, 2, 3. Silahkan. فحثه شخص سكت 10 hurufnya hamas, nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan, syiddah ajid qatin bakat, yakni suara tertahan, ar-rakhawah tak ditahan, tawassut lin umar sedang, khussa dautin qil isti'la, pangkal lidahnya terangkat, lawannya sifat istifal, pangkal lidahnya di bawah, sadaqallah huruf itbaq, tengah lidahnya diangkat, lekatkan ke langit-langit, lawannya sifat infitah, al-idlaq firra min lubbin, keluarnya dengan lancar, lawannya ismat artinya hati-hati dan tak lancar, safir suara berdesir, hurufnya 3 zaisin, sadaqal qala suara pantulan, contohnya apa aba aja ada, sifat inhiraf bergeser, hurufnya 2 lam dan ra, at-takrir getaran halus 1 kali, hurufnya ra, istitalah memelarkan, menggelayutkan suara dad, salah 1 tepi pangkal lidah sampai ke ujungnya, sifat tafashi bunyinya bersama angin tersebar, angin kuat yang keluar dari mulut, hurufnya shin. Oke, baik. Terima kasih Mas Adam sudah setel audionya. Ya, saya lupa ini untung Bu Asniwati mengingatkan ya. Jadi kita absen dulu. Silahkan diketik absennya. Nah, ini kita ada absen. Jadi silahkan absennya dilengkapi dengan cara diketik di chat ya. Silahkan diketik di chat nama underscore kotanya. Ya, akan saya cek sekarang. Silakan nanti langsung saya akan hadirkan teman-teman yang sudah mengechat namanya di kolom komentar. Silakan ditulis. Ya, ayo langsung ditulis namanya. Mentoring ke-6. Nah, jadi kita tanya. Ibu Asniwati hadir. Ibu Ida
Ya, Ibu Ida. Ida Nurhaidah. Baik. Kemudian Ibu Ria. Oke, kemudian Ibu Diah. Ibu Diah hadir. Ibu ON hadir. Ibu Toifah hadir. Ibu Yanti hadir. Ibu Yanti. Oke. Kemudian Ibu Dewi Juyanti. Kemudian Ibu Tuti Suryati. Ibu Miratania, Ibu Miratania. Ibu Miratania, oke, hadir. Ibu Siti Rahimah hadir. Ibu Bapak Didi Junaidi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Ibu Siti Salamah. Baik, tidak apa-apa. Silakan. Ibu Iis Hasanah. Hadir. Kemudian Ibu Rini dan Pak Trianto. Oh, iya, iya, iya. Bareng ya ini ya Ibu ya. Insya Allah. Suami istri ya. Ibu Rini dan Bapak Trianto. Oke, lanjut. Ini saya mohon maaf, saya manual dulu ya, karena Mas Yuda lagi ngurus SMK. Jadi yang ngurus absen saya. Jadi mohon maaf, kita skip dulu buat absennya. Siti Yaumi. Alamah, baik. Ini baru bergabung ya Bu ya. Baru kali ini bergabung ya, biasanya lihat rekaman ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Haryanti. Baik, Bapak Siswanto hadir. Kemudian Ibu Haryanti ya hadir ya, Ibu Haryanti. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Royani. Siti ada dua, Ibu Siti Royani dan Rohimah, ini yang Royani ya. Oke, Ibu Yuli Lestari hadir. Ibu Yuli Lestari hadir. Ummu Nisa, Ibu Nisa, Ibu Ummu Nisa hadir. Ibu Yesiliza hadir ya. Bapak Siswanto. Ya, udah ya Bapak Siswanto ya. Oke. Ya, Ibu Siti Yaumi Salamah ini baru bergabung. Kenapa? Apa baru bisa sekarang atau bagaimana? Coba tolong dijelaskan ya Bu ya. Salamah. Mohon maaf, ini sudah pertemuan ke-6. Ibu baru bergabung karena apa ya? Karena memang baru sempat sekarang untuk bergabung atau memang ada apa? Oke, yang lain alhamdulillah apa yang kami catat, yang belum tercatat nanti mungkin sedang ada kerjaan
Ya. Ibu Siti ya Ummu Salamah bisa mungkin diketik saja di grup ya. Diketik saja di grup. Jadi memang kita sedang takutnya mengganggu. Oh iya iya. Jadi kalau baru dimasukin Bu, ini Ustadz Muhammad ya, berarti beda kepengurusan. Nanti coba chat saya ya, saya Alvin, atau enggak minta nomor saya ke Ustadz Muhammad, nanti saya yang coba jelasin ya. Ya, jadi beda cabang Bu. Kalau Ustadz Muhammad itu kan Kem Tahsin ya. Kalau ini kita Alvin TPQ. Jadi beda cabang. Nanti coba nggak apa-apa, chat saya aja, minta nomor saya ke Ustadz Muhammad ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Siti. Kemudian Ibu Chandra Irtianingsih. Chandra Irtianingsih. Oke. Baik. Oke, cukup dulu ya untuk absen, nanti kita akan lihat lagi. Tapi nggak apa-apa, silahkan diketik saja di grup, nanti akan coba saya periksa lagi ya. Oke, bagus. Alhamdulillah, terima kasih sudah absen. Sekarang kita coba baca lagi ya. Dibuka lagi halaman 26, stay di halaman 26 ya. Jadi saya mohon maaf, kemarin belum sempat untuk memberikan video penjelasan terkait bab sifatul huruf di YouTube. Insya Allah nanti setelah ini akan saya buatkan videonya. Jadi kemarin mohon maaf karena masih banyak yang harus diurus. Jadi belum sempat untuk membuat review video penjelasan dari sifatul huruf. Jadi tolong ditunggu saja. Insya Allah akan menyusul untuk video penjelasan dari bab sifatul huruf. Baik, sekarang sama-sama kita coba nyanyikan sekali lagi secara manual ya. Coba 1, 2, 3. Fahathahu syakhsun sakat, 10 hurufnya hamas, nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan. Oke, kalau enggak langsung saja ya saya jelasin. Nanti kita pagi ini itu jadwalnya sampai jam 6:30 ya, jadi sampai jam setengah 7. Kalau di antara teman-teman semua, sahabat semua ada yang punya kegiatan, punya aktivitas, nggak apa-apa, silahkan bisa di skip aja. Nanti untuk video fullnya bisa lihat rekaman yang akan kami berikan lewat link YouTube Alvin TPQ. Ya, baik. Oke, sekali lagi langsung kita bahas dari yang pertama. Bahasahu syakhsun sakat, 10 hurufnya hamas, nafas berhembus berdesis, lawannya jahar ditahan. Iya, Ibu Dewi silahkan nanti bisa lihat rekamannya di YouTube ya. Nanti kalau sudah waktunya kerja silahkan, nggak apa-apa kerja saja. Nanti bisa lihat rekamannya di link YouTube Alvin TPQ. Baik, terima kasih. Oke, jadi yang pertama ini adalah sifat hamas. Sifat apa? Sifat hamas. Jadi bedanya apa? Makharijul huruf dengan sifatul huruf. Bedanya apa? Coba ditulis. Diketik, bedanya apa? Makharijul huruf dengan sifatul huruf. Nah, kemarin sudah kita bahas tuh. Coba sekarang di review lagi, di murojaah lagi, coba. Bedanya apa? Antara makharij dengan sifatul. Makharijul dengan sifatul. Yang bisa review rangkuman sekarang secara singkat, saya kasih nilai plus. Ayo. Nih, ada catatannya ya. Silahkan. Yang bisa ngasih rangkuman, saya kasih nilai plus. Apa bedanya makharijul huruf dengan sifatul huruf? Jangan nyontek ya. Jangan nyontek punya temannya. Nanti sudah ada teman yang tulis, di copy paste, jangan ya. Ya, baik, silakan. Apa bedanya makharijul huruf dengan sifatul huruf? Bosnya Wati. Kalau makharijul huruf ibarat rumah atau tempatnya, sedangkan sifatul huruf karakter. Ya, bagus. Plus nilai Ibu Asniwati plus Ibu ON Khairiyah. Huruf tempat keluarnya huruf, suatu huruf karakternya. Oke, bagus. Ibu ON dapat juga.
Kemudian Ibu Rahimah, makhraj huruf tempat keluar huruf. Oke. Kalau sifatnya apa, Bu? Ya, coba dilengkapin lagi. Kalau makhraj itu apa, sifatnya apa? Ibu Haryanti juga kurang lengkap. Coba lengkapin dua-duanya ya, penjelasan dua-duanya. Makhraj itu apa, sifat itu apa. Jangan cuma setengahnya. Jadi tulis dua-duanya. Perbedaannya apa? Itu aja. Perbedaannya apa? Oke, Ibu Airohimah dia terpisah ya. Ya, jadi makhraj tempat keluar huruf, sifat huruf adalah sifat-sifatnya. Ya, bagus. Ibu Airohimah. Juga kalau bisa langsung ditulisnya langsung saja ya, tidak perlu dipisah-pisah supaya saya gampang mendatanya. Oke, Ibu Ida, tempat keluar huruf, makhraj huruf dan sifat-sifat bunyi itu sifat huruf. Oke, betul. Ibu Ida dapat nih. Ibu Ida Nurhaida. Ya. Ibu Rini Dwi Astuti, makhraj huruf seluruh. Iya, betul. Dapat juga Ibu Rini Dwi Astuti. Kemudian Ibu Tuti Suryati. Tempat keluar huruf, karakter huruf, ya betul juga Ibu Tuti Suryati. Ya, ini buat nilai tambahan nanti di sertifikat ya. Atau menanggulangi nilai yang teman-teman itu pernah absen, nggak laporan tugas. Jadi kalau nggak laporan tugas itu bisa nanti tertutupi dengan nilai tambahan ini. Oke, Ibu Rohimah tadi sudah ya, sudah saya tulis. Umunisa, sifat huruf, sifat dua-duanya huruf. Sifat dua-duanya huruf. Kalau makhrajnya apa, Bu? Coba jelasin dua-duanya. Oke, Ibu Yanti, betul juga. Dapat Ibu Yanti. Ibu Diatri, ya betul. Bapak Didi, ya betul juga. Ibu Iis, oke betul juga. Ibu Yuli Lestari, ya betul, betul. Oke, saya hitung sampai hitungan kelima. Yang belum ngasih, terpaksa kita sudah tutup sesi bonusnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Ya, baik. Cukup ya. Sudah cukup, sudah tutup. Saya tidak catat lagi. Baik, terima kasih Ibu Mira Tania. Makhraj huruf karakteristik huruf. Ya, bagus. Ibu Mira dapat. Nah, Ibu Munisa tadi kurang lengkap, sekarang sudah dilengkapin, dapat juga, bagus ya. Ya, oke, terima kasih teman-teman. Masya Allah luar biasa, tabarakallah. Masih pada ingat ya, masih segar ingatannya, masih mantap pengertiannya. Silahkan nanti bisa diistiqomahkan. Jadi cara mudah dalam mengingat ilmu itu, pertama ya, yang paling efektif dengan mengulang-ulang. Kedua adalah dengan mengamalkannya. Artinya apa? Dengan mengajarkannya apa yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Itu cara yang paling mudah untuk mengingat ilmu yang sudah kita pelajari. Oke, kita kembali ke laptop ya, silahkan dilihat lagi sifat hurufnya. Jadi yang pertama itu sifat huruf hamas. Apa artinya hamas? Hamas itu artinya nafas, berhembus, berdesis. Nah, silahkan rangkumannya dibuat, nanti langsung dikirim ke grup ya. Silahkan. Oke, ya, yang pertama, nafas, berhembus, berdesis. Artinya apa? Huruf hamas ini adalah kelompok huruf yang mengeluarkan suara berhembus dan berdesis. Artinya apa? Artinya dia punya angin yang lebih besar daripada huruf-huruf yang lainnya. Apa hurufnya?
Nah, ini ulama menyingkat dengan sebutan fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Nah, itu huruf-huruf hamas. Jadi ada fa, ada ha, ada tha, ada ha, sya, kha, sod, sa, kaf, dan ta. Berapa itu? 10. 10 hurufnya hamas. Hamas itu punya sifat 10. Punya sifat namanya berhembus. Hurufnya ada 10. Ya, disingkat fahathahu syakhsun sakat. 10 hurufnya hamas. Nah, jadi ini ya, ini itu yang nyingkat bukan Ustadz Ihsan. Yang nyingkat bukan Ustadz Adin, yang nyingkat bukan saya juga. Yang nyingkat ini kita langsung ambil dari kitab Al-Matan Al-Jazari. Itu kitab pembahasan tajwid dari Timur Tengah. Nah, jadi itu para ulama tajwid, jumhur ulama tajwid sudah sepakat untuk menyingkat huruf-huruf sifatul huruf dalam huruf hamas itu dengan singkatan fahathahu syakhsun sakat. Silakan nanti yang pengen, apalagi yang pengajar ya, yang kemarin mendaftarkan diri untuk sebagai pengajar, ini sangat disarankan untuk dihafal singkatan-singkatan hurufnya. Nanti ketika ngajarin ke peserta didik, ke anak murid, itu lebih gampang. Oke, lanjut. Jadi semua sifat dari 1 sampai 5 yang kemarin sudah teman-teman semua rekam dan kirim ke grup, ya, itu adalah apa? Sifat yang punya lawan. Apa? 1 sampai 5 adalah sifat yang mempunyai lawan. Tadi yang pertama apa? Hamas. Hamas lawannya apa? Lawannya jahar ditahan. Kalau hamas itu sifatnya lawannya adalah jahar. Nah, jahar ini artinya ditahan. Jadi kalau hamas itu berhembus, lawannya berarti tidak berhembus. Kalau hamas itu berdesis, berarti lawannya apa? Tidak berdesis. Nah, artinya ditahan. Terus huruf yang ditahan yang mana aja? Huruf yang ditahan berarti huruf-huruf yang ada selain fahathahu syakhsun sakat. Huruf hijaiyah itu 28. Ya, 28. Kalau sudah dikurang sama hamas 10, berarti tinggal berapa? 18. Jadi sifat yang jahar, huruf yang sifatnya jahar, itu ada berapa? 18. Jadi gitu cara mainnya ya. Jadi kalau sudah disebutin sifat intinya, lawannya itu berarti sisanya. Jadi kalau hamas 10, berarti yang jahar 18. Sesimpel itu. Oke, lanjut. Yang kedua. Syiddah ajid qating bakat, yakni suara tertahan, ar-rakhawah tak ditahan, tawassut lin umar sedang. Jadi semua bahasa Arab itu adalah huruf-hurufnya. Jadi semua bahasa Arab yang ada di kitab nih, itu semua adalah huruf-hurufnya. Nah, jadi kalau kita temukan ada bahasa Arab di sifatul huruf, ini adalah huruf-huruf dari sifat tersebut. Yang kedua adalah tadi syiddah. Syiddah apa hurufnya? Ajid qating bakat. Jadi ada hamzah, ada jim, ada dal, ada qaf, to, ba, dan ka, serta ta. Berapa itu jumlahnya? 3 tambah 2, 5, tambah 3 lagi, 8. Nah, jadi 9 huruf. Nah, spesial untuk sifat yang kedua, nih catat ya. Untuk sifat yang kedua, spesial dia itu punya 3 jenis. Berapa? 3 jenis. Kalau misalnya tadi hamas itu 2, ada sifat, ada lawan. Nanti yang ketiga, isti'ala, dia juga ada sifat, ada lawan. Yang keempat juga itbaq, dia juga ada sifat, ada lawan.
Tapi khusus untuk yang kedua ini, yang syiddah ini, dia itu punya 3 jenis. Punya 3 jenis. Yang pertama syiddah itu, sifat intinya syiddah, yakni suara tertahan. Syiddah itu dari kata tasydid. Tasydid jadi syiddah. Tasydid itu menahan suara, ya, memasukkan kemudian ditahan. Nah, syiddah artinya suara yang tertahan. Huruf-hurufnya, huruf-huruf yang membuat tertahan. Coba ya kita coba. Misalnya huruf hamzah. A, I, U, Ba. Nah, jadi tertahan itu ketika dia sukun. U, An, Ani, A, Na, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Kemudian ja. Ja ini dia kol-kolah. Jaji, jubaj, jujang, jani, jajuna, minal mujani, majijang, janija. Oke, jadi semua huruf kol-kolah yang 5 itu baju di toko. Baju di toko. Itu yang gampangnya. Jadi semua huruf kol-kolah yang mantul-mantul itu semua ada juga di sifat syiddah. Ya. Jadi semua huruf kol-kolah itu semuanya ada di sifat yang kedua, sifat syiddah, tertahan. Jadi 5 huruf kol-kolah, 3 huruf yang bukan kol-kolah. Yang kol-kolah disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Sisanya apa? Ada hamzah, ada ka, sama satu lagi ada ta. A, hamzah, kaf, dan ta. Sisanya huruf kol-kolah. Baju di toko. Itu cara mudah gampang hafalnya. Tapi kalau mau lebih singkat lagi, gampang aja, tinggal langsung dihafal. Syiddah ajid qating bakat. Syiddah ajid qating bakat. Yakni suara tertahan. Jadi semua kol-kolah itu suaranya tertahan. Nah, kalau kol-kolah tertahan, kemudian dia dipantulkan. Tapi hanya untuk yang huruf-huruf sukun. Nah, tadi kita bilang ya, jadi kalau yang kedua ini syiddah, dia itu punya 3 jenis. Jadi ada syiddah sebagai sifat intinya, yang tengah-tengah ini ada namanya tawassut, ya. Ar-rokhawah tadi tahan tawassut lin umar sedang. Jadi sifat intinya ar-rokhawah, tengah-tengahnya itu ada tawassut. Apa itu tawassut? Tawassut itu artinya sedang. Kenapa dibilang sedang? Karena sedang ini dia antara suara yang tertahan dan suara yang tidak tertahan. Artinya dia sedikit tertahan, setengah tidak tertahan. Jelas ya? Ya, jadi spesial untuk sifat yang kedua, dia itu punya 3 jenis. Yang pertama sifat intinya, yaitu syiddah, ajid qating bakat, itu dia tertahan semua. Apalagi ketika sukun. Nah, yang dilihat tertahan itu, kenapa dibilang syiddah tertahan? Karena ketika sukun betul-betul tertahan. Contoh K. Ya, K ini kita ambil contoh yang di luar kol-kolah. K, kita pakai lagunya. Kakiku bak, kakiku bak, bak. Tertahan dia. Di pangkal lisan dia tertahan. Kakiku bak. Jadi jangan bah, jangan bah. Kalau bah dia tidak tertahan, tapi K itu tertahan. Kakiku bak. Ku kang kanikakna kanikakna, dia ada sedikit suara angin karena K juga termasuk dari sifat hamas, ya, jadi ada anginnya sedikit. K ki kubak, ki kubak, gitu ya. Jadi semua huruf syiddah itu tertahan semua, apalagi ketika dia sukun. Nah, yang tengah-tengah tawassut, tawassut lin umar sedang, dia sedang, artinya tidak tertahan dan terlepas juga. Jadi lin umar, lam, nun, ain, mim, ra,
itu adalah kelompok huruf yang agak tertahan dan agak terlepas juga. Kok bisa begitu? Iya, karena posisi lidah itu seperti tertahan dan seperti terlepas. Contoh ya, misalnya kita ambil yang pertama, la. La, li, lu, bal. Jadi bukan balh, bukan balah. Nah, tapi dia la, li, lu, bal. Nah, jadi agak tertahan tapi agak terlepas juga. Kalau tertahan, lalilubal, itu tertahan. Tapi dia tidak terlalu tertahan. Kalau terlepas, itu tadi, lalilubalih, balih. Nah, itu baru terlepas. Jadi kenapa dibilang tawasud sedang? Karena dia agak tertahan dan agak terlepas. Tawasud itu artinya pertengahan. Kenapa dibilang pertengahan? Karena berada pada di antara dua sifat. Ar-rakhawah, asyiddah dengan ar-rakhawah. Ya, baik Ibu Andin Nur Aisyah, Masya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan untuk suaminya. Silahkan Ibu bisa langsung join, bergabung. Ya, jadi tawasud ini yang tengah-tengah. Contoh lagi na. Ya, coba kalau masih bingung, kita ambil yang sebelahnya na. Nani nuban, nani nuban. Jadi kalau dia tertahan, nani nuban, nani nuban, itu kalau tertahan. Kalau dia terlepas, nani nuban, nani nuban. Tidak seperti itu. Tapi dia tawasud antara tertahan dengan tidak tertahan. Nani nuban, ban. Nah, itu dia setengah-setengah, tertahan dan tidak tertahan. Paham ya? Jelas ya? Yang kedua ini jelas juga ya, tidak masalah. Baik. Jadi kalau syiddah itu ada 8, kalau tawasud itu ada 5, kalau ar-rakhawah berarti sisanya 8 tambah 5, 13, 28 kurang 13, berapa? 15. Loh, kok kita hitung-hitungan lagi? Ya, dikit aja. Ya, MTK-nya dikit aja. Nggak banyak-banyak kok. Jadi, dihitung saja. Sifat yang lawannya itu sifat yang tinggal sisanya. Syiddah itu 8, dipotong dengan tawasud juga yang tengah-tengah itu ada 5, 8 tambah 5, 13, 28 kurang 13, 15. Berarti ar-rakhawah sisanya itu ada 15 huruf. Kelompok yang tidak ditahan itu ada 15 huruf. Apa contohnya? Ha, kemudian sa, kemudian ta, kemudian so, ada lagi zo, itu tidak tertahan. Nah, satu lagi sedikit saja, saya agak lupa tadi. Untuk tawasud ya, coba perhatikan tawasud lagi. Tawasud ini dia ada huruf ain. Ada huruf apa? Huruf ain. A. Ini ya biasanya kita masih salah persepsi, masih salah pendapat. Jadi ain itu jangan betul-betul ditahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan tertahan betul. Ya, jadi jangan terlalu ditahan. Santai aja. Dia itu antara tertahan dengan tidak tertahan, termasuk dari sifat tawasud. Jadi jangan nggak usah terlalu dalam-dalam. Karena dia tidak tertahan juga sifatnya, tapi tengah-tengah. Coba sama-sama. Lanjut. Na minal mu'ni ma'i an'ani'ah. Coba baca ayat kedua surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi bukan Alhamdulillahi rabbil alamin. Gak usah dalam-dalam. Itu terdengar malah lucu itu. Ya, jadi gak usah dalam-dalam, tapi dia santai aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau terlalu dilepas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu juga salah.
Jadi dia sifatnya antara tertahan dengan tidak tertahan. Terlalu dilepas salah, terlalu ditahan salah juga. Jadi dia sifatnya tawasud, artinya tengah-tengah. Oke, lanjut ya. Lanjut ke yang ketiga. Insya Allah tidak ada masalah, tidak ada kendala, kita lanjut. Sekarang sudah jam 6. Oke, dikit lagi langsung. Yang ketiga ada sifat namanya, ya baik Ibu Thoifah silakan bisa pamit dan bisa siap-siap untuk lanjut aktivitas kerjanya, nanti bisa dilihat di rekaman ya. Oke, kemudian isti'alah. Jadi mohon maaf, ini untuk bagian sifatul huruf, ini agak panjang, agak belibet, agak ribet. Makanya jamnya kita panjangin jam 6:30. Nanti teman-teman yang tidak bisa join sekarang bisa lihat rekaman ya. Ya, jadi untuk bab sifatul huruf ini agak panjang karena memang ini bab yang paling panjang. Setelah makharijul huruf itu yang kedua terpanjang bab sifatul huruf. Jadi penjelasannya mohon maaf agak ribet, belibet juga dan panjang. Apalagi di sini kita dengar istilah-istilah yang belum pernah kita dengar. Tapi nggak apa-apa, jangan dibuat pusing, jangan dibuat panik, jangan dibuat pikiran. Sudah kita banyak pikiran, dibuat pikiran lagi. Jangan, santai aja. Ya, sudah ada bukunya, makanya silahkan yang belum punya buku, beli bukunya supaya lebih mudah, lebih paham. Nanti buku ini bisa dipakai untuk coret-coret, kemudian bisa dibaca-baca lagi. Jadi kalau belum punya buku, agak sulit ya. Jadi silahkan bisa dipesan bukunya. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada namanya sifat isti'alah. Coba kita ulang sedikit. Yang pertama ada hamas. Hamas lawannya jahar. Kemudian ada tadi kedua syiddah. Syiddah ini spesial. Dia itu punya 3 jenis. Ada syiddah, ada tawasud, ada rokhwah. Yang ketiga, apa namanya? Isti'alah. Isti'alah. Kita coba nyanyiin lagi. Khussodotin qid isti'alah. Pangkal lidahnya terangkat. Oke. Basniwati ar-rokhwah itu sisanya. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ar-rokhwah itu sisanya. Jadi kalau syiddah itu ajid qatim bakat ada 8, ditambah tawasud itu ada 5, lin umar, ar-rokhwah itu sisanya. Jadi 5 ditambah 8, 13, jadi huruf syiddah dan huruf tawasud itu dihitung tambahkan 13, berarti ar-rokhwah sisanya tinggal dikurang 28. 28 kurang 13 berarti berapa? 15. 15 itu adalah huruf-huruf selain huruf syiddah dan huruf tawasud. Ya, baik, Ibu Asniwati jelas ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya, tidak ada lagi yang bertanya? Oke, silakan, ada yang bertanya lagi selain Bu Asniwati. Takutnya nanti pertanyaannya ini belum kejawab terus jadi kendala. Kalau saya juga jelasinnya kecepatan, saya jelasinnya nggak jelas, tolong dikasih tahu ya. Jadi biar kita nggak ngulang 2 kali, biar tidak capek. Jadi silakan kalau saya kurang jelas, kecepatan kurang bisa dipahami, silakan untuk di komentar ya. Silakan untuk ditulis di kolom komentar. Baik, jelas ya, tidak pertanyaan juga. Oke, kita lanjut. Yang ketiga isti'alah. Kita nyanyikan dulu. Khussodotin qid isti'alah. Pangkal lidahnya terangkat, lawannya sifat istifal, pangkal lidahnya di bawah. Perlu diperhatikan. Yang ketiga isti'alah ini sifat yang paling susah. Apa? Sifat yang kelompok hurufnya paling susah. Saya selama mengajar tahsin itu paling susah ngajarin jamaah itu huruf yang ada di sifat isti'alah. Apa itu hurufnya? Kho, ada so, ada samping lisan, tepi lisan, do, ada gho, ada to, ujung lisan, ada ko, pangkal lisan, dan ada zo, ujung lisan juga. Itu kelompok huruf-huruf yang lumayan susah untuk dipraktekkan. Kenapa? Karena dalam bahasa kita,
itu ada huruf-huruf yang belum bisa kita ucapkan secara sempurna. Contoh misalnya huruf do. Ada nggak kita pakai huruf do dalam keseharian, dalam bahasa kita? Nggak ada. Misalnya kita bilang dodol. Dodol itu pakai D, pakai dah, dodol. Tapi kalau dia pakai do jadinya dodol. Dodol gitu. Itu nggak ada, yang pakai do itu nggak ada. Kemudian ro itu juga nggak ada dalam bahasa kita. Misalnya kita bilang atau misalnya geluduk. Jadi bukan pakai ro, tapi pakainya g, geluduk. Dalam bahasa Arab itu bukan geluduk, tapi geluduk, geluduk. Gitu. Atau getuk. Getuk itu pakai g. Kalau dalam isti'ala itu pakainya ro, getuk, getuk. Nah itu kan dia beda. Jadi isti'ala ini kenapa dibilang agak sulit? Karena dia kumpulan huruf-huruf yang jarang ada dalam bahasa kita. Oke. Nah, kemudian untuk isti'ala itu sendiri, artinya apa? Artinya pangkal lisan atau pangkal lidah. Jadi ini lisan. Saya contohkan, tangan saya ini lisan. Lisan itu ada empat bagian. Ini ada pangkal, di sini ada tengah, ya ini pas di bagian jarinya, ada tengah, kemudian ada punggung, kemudian ada ujung. Ya, sekali lagi kita bagi, ada pangkal lisan, ada tengah lisan, ada punggung lisan sebelum ujung, ada ujung lisan paling ujung, paling depan. Nah, isti'ala ini, ya pangkal lisan, itu naik ke atas, keangkat gini. Ya pangkal lisan terangkat. Maka dibilang pangkal lidahnya terangkat. Jadi kalau pangkal lidah udah terangkat, yang tengah pun juga ikut terangkat. Ini otomatis terangkat ya. Jadi kalau pangkalnya naik ke atas, yang tengah pun juga ikut naik. Jadi huruf-huruf isti'ala ini huruf-huruf yang membuat pangkal lisan itu naik ke atas. Apa? Isti'ala adalah huruf-huruf yang membuat pangkal lisan itu naik ke atas. Ya, baik Bu Zulia, silakan bisa langsung bergabung. Walaupun huruf-huruf isti'ala ini bukan huruf-huruf yang ada tempat keluarnya di pangkal lisan, tapi huruf isti'ala ini membuat pangkal lisan itu naik ke langit-langit atau naik ke atas. Nah, jadi coba kita praktekin, misalnya huruf kho. Kho, khi, khu, bakh. Kho, khi, khu, bakh. Coba kita rasain. Pangkal lisan kita, lisan bagian belakang kita itu sudah terangkat belum? Kho, khi, khu, bakh. Nah, kalau belum terangkat berarti belum pas. Coba lagi. Kho, khi, khu, bakh. Oh, sudah. Ya, kalau sudah berarti sudah cukup. Kemudian so, si, su, bas. So, si, su, bas. Sudah terangkat belum pangkal lisannya? Nah, kalau sudah berarti dia sudah kena, sudah bagus. Jadi so itu tempat keluarnya di ujung lisan ke bawah. Tapi sifatnya itu membuat pangkal lisan naik ke atas. Jadi yang ini ke bawah, pangkal lisannya ke atas. So, si, su, bas, su, song, soni, sos, na, minal musni, masi, song, soni, so. Itu spesial. Makanya pangkal lisan ini ribet ya. Ribet. Karena nggak ada tuh dalam bahasa kita kalimat-kalimat yang membuat pangkal lisan itu naik ke atas tuh nggak ada. Jadi bahasa kita itu santai semua. Ya. Bapak beli atau ibu beli sayur di pasar. Kalau bahasa Arab, ibu beli sayur di pasar. Nah itu kalau bahasa Arab kan, jadi dia lebih aktif lidahnya. Apalagi di sifat isti'ala ini. Jadi kalau kita bilang bahasa kita, ibu beli sayur di pasar. Enteng ya, enteng. Kalau bahasa Arab dia berat. Ibu beli sayur. Nah, itu roknya itu sukun
sukun tafkhim. Sayur, tebal. Di fasar. Sar tebal lagi. Fasar. Gitu. Apalagi isti'alah tadi. Sifatnya dia sangat tebal, kemudian agak sulit. Tapi sulitnya ini bukan berarti kita nggak bisa. Ya, makanya di sifat isti'alah ini mungkin sifat yang perlu kita lebih perhatikan dari sifat-sifat yang lain. Karena dia termasuk yang sulit. Oke, lanjut. Isti'alah berapa hurufnya? Kita hitung. 2 tambah 3 tambah 2. 5 tambah 2, 7. Ya, berarti sifat isti'alah itu punya 7 huruf. Disingkat sama para ulama tajwid dengan sebutan khusodotin fil isti'la. Khusodotin fil isti'la. Pangkal lidahnya terangkat. Baik, Ibu Dewi silahkan. Ya, baik Bu, silahkan. Terima kasih, bisa lihat rekamannya ya. Lawannya sifat istifal, pangkal lidahnya di bawah. Jadi kalau isti'alah itu ada 7, berarti lawannya istifal itu ada berapa? 28 dikurang 7 berarti ada 21. 21 huruf ini berarti termasuk huruf-huruf yang gampang. Gampang. Yang sulit itu cuma 7. Isti'alah ini khusodotin kif. Begitu aja. Insya Allah kalau kita isti'alah ini lancar, gak ada masalah, gak ada problem, gak ada kendala. Yang istifalnya, sisanya itu gampang semua. Contoh apa? A, ba, ta, ja. Itu kan gampang. Yang sulit itu isti'alah aja. Kho, kemudian so, kemudian do, gho, to, ko, dan dho. Nah, itu agak sulit. Ya. Jadi yang ketiga ini sifat isti'alah, artinya pangkal lisan terangkat. Kalau belum terangkat berarti belum bisa mengucapkan huruf isti'alah. Ya, coba kita contohin lagi. Misalnya huruf selanjutnya huruf do. Nah, ini do yang agak sulit ya. Coba sama-sama ikutin saya baca, teman-teman semua bisa ikutin. Do, di, do, bal. Coba saya lihat di kamera nih. Do, di, do, bal. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Do, di, do, bal. Ya, bagus. Lanjut. Du, dong, doni, dotna. Du, dong, doni, dotna. Minal mudni madi, dong, doni, do. Sekali lagi. Do, di, du, bal. Du, dong, doni, dotna. Minal mudni madidhan dhanidah. Ya, bagus, alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya. Huruf isti'alah itu sifatnya tebal, sifatnya berat, sifatnya tidak ringan. Bahkan ketika semua huruf hijaiyah itu harokatnya kasroh. Contoh i, kemudian bi, kemudian ti, ji, hi, ti, si. Nah, itu untuk yang lainnya kebanyakan sifat dari huruf itu ketika dia punya harokat kasroh itu jadi tipis. Contoh i, tipis ya, i. Kemudian ba jadi bi. Kemudian tak jadi ti. Ta jadi ti. Jadi tipis. Dia membuat bibir ini menjadi tersenyum. Ti, i, bi, ji. Tapi isti'alah ini saking tebalnya, dia kasroh pun juga dibilang tebal. Contoh ya, huruf kho, khi, khi, khi. Nah, jadi nggak bisa dia khi itu nggak bisa. Tapi dia harus agak monyong. Khi. Ya kan? Kemudian so, kasroh dia nggak bisa si, enggak. Tapi dia agak monyong. Si.
Kenapa? Saking tebalnya. Lanjut. Do. Ketika kasrah pun dia tebal juga. Dui. 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 Jadi nggak bisa langsung dui. 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 Tapi dia dui. 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 Tebal. Nah, itu sifat isti'la. Luar biasa dia. Ya, huruf-huruf legend itu. Huruf-huruf yang legenda yang susah untuk dibaca. Tapi bukan berarti nggak bisa. Makanya harus lebih latihan, harus lebih sering latihan di sifat isti'ala ini. Oke, lanjut. Dikit lagi nih. Ya, 2 lagi. Lanjut sifat itbaq. Kita baca dulu. Sodoto huruf itbaq tengah lidahnya diangkat, lekatkan ke langit-langit, lawannya sifat infitah. Lagi. Sodoto huruf itbaq tengah lidahnya diangkat, lekatkan ke langit-langit, lawannya sifat infitah. Nah, jadi sodoto cuma 4. Yang sifat keempat hurufnya cuma 4. Yang sifat keempat hurufnya cuma 4. Itu apa? Sifat apa? Sifat itbaq. Hurufnya apa? So, do, to, do. Nah, perhatikan. Kalau isti'ala tadi pangkal lidahnya terangkat. Kalau ini tengah lisannya yang terangkat atau diangkat. Kalau pangkal lisan itu yang tadi isti'ala itu diangkat, otomatis yang tengah pun terangkat juga. Tapi kalau sok sama do sama to sama itbaq, ini dia hanya tengahnya saja yang terangkat. Kalau pangkalnya itu ada yang terangkat, ada yang tidak juga. Jadi perhatikan gini. Jadi untuk so, do, to, do, ini dia juga ada di huruf isti'alah. Coba perhatikan. So di isti'alah ada nggak? Ada. To di isti'alah ada nggak? Ada. To di isti'alah ada juga. Do juga ada di isti'alah. Jadi huruf itbaq ini adalah huruf adopsi dari isti'alah. Kenapa diadopsi? Kan udah dibahas di isti'alah. Kenapa dibahas lagi di itbaq? Nah, ini bedanya. Coba, kalau huruf itbaq, kalau huruf isti'alah, selain dari 4 itu, selain dari so, do, to, do, contoh kita ambil kho, kemudian gho, kemudian ko, itu yang terangkat hanya pangkalnya saja, ya, hanya pangkalnya saja. Tapi kalau yang itbaq, yang diadopsi ke bawah, diturunin ke bawah, itu pengkhususan. Kenapa pengkhususan? Karena dia yang terangkat 2, terangkat pangkalnya, terangkat tengahnya juga. Apa? Kalau itbaq itu terangkat pangkalnya, terangkat tengahnya juga. Jadi itbaq ini adalah pengkhususan kembali. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan orang nih, orang itu dia itu sudah kuliah S1, kemudian kuliah S2 lagi, mahasiswa jadi dosen. Kalau yang isti'alah, yang cuma ko, kemudian ada kho, kemudian ada gho, itu dia cuma jadi mahasiswa aja, nggak jadi dosen gitu. Jadi kalau itbaq ini dia pengkhususan lagi, kalau isti'alah ini dia cuma pangkalnya aja. Ya, jadi kalau itbaq pangkal dan tengah terangkat, kalau yang isti'alah pangkalnya saja yang terangkat. Paham nggak? Coba kalau sudah paham diketik coba. Ya, sembari saya ulang, coba diketik. Kalau belum paham, tulis belum. Kalau belum jelas, tulis belum jelas. Kalau belum paham, tulis belum paham. Kalau sudah paham, tulis sudah paham. Oke, Ibu Ria sudah paham ya. Kemudian saya sekali lagi nih. Jadi isti'alah yang ketiga tadi itu pangkal lisannya terangkat. Yang terangkat pangkal lisannya saja. Ya. Tapi ketika dia turun di itbaq, yang mana huruf-huruf itbaq ini dia pun juga ada di isti'alah, itu berarti dia pergabungan antara isti'alah
pangkal lisan dengan idbak. Terangkat kedua-duanya. Pangkalnya terangkat, tengahnya terangkat juga. Ya, oke. Yang komen baru Ibu Ria dan Ibu ON Khairiyah. Silakan selebihnya. Sudah paham belum? Oke, Ibu Asniwati, idbak terangkat pangkal dan tengah, betul. Sedangkan isti'alah hanya pangkalnya saja. Ya, betul sekali. Terima kasih sudah ditulis, dirangkum oleh Ibu Asniwati. Baik, Ibu Iis, alhamdulillah paham. Yang lain, ayo coba diketik. Karena takutnya belum paham. Ini kalau belum paham bahaya nih. Ya, kalau belum paham bahaya. Jadi silakan. Kalau belum paham dibilang saja. Ibu Tuti sudah paham, alhamdulillah. Kalau istilah yang 3 huruf pangkalnya aja, iya betul. Yang terangkat dan idbak yang 4. Jadi istilah itu kan 7. Yang terangkat tengahnya juga itu 4. Sodo, todo di idbak itu. Yang sisanya 3, itu kho, gho, dan kof, itu dia hanya pangkalnya saja. Ibu Rahimah, paham tapi prakteknya belum bisa. Baik, Masya Allah. Ya, insya Allah kalau sudah paham prakteknya, teorinya gampang ya Bu ya. Kalau sudah tahu caranya, ngelaksanainnya pun gampang. Nah, jadi teori ini lebih gampang-gampang susah ya. Jadi teori ini lebih ke gampang sih, nggak susah. Gampang deh kalau dengerin gampang. Tapi kalau mau bisa praktek, ya bisa praktek, itu satu doang caranya. Apa? Sering latihan. Nah, pertama sering latihan, kedua setorin hafalannya. Kemarin ada beberapa teman-teman yang sudah setorin hafalan. Mohon maaf saya belum bisa balas karena benar-benar sedang ada kerjaan lain. Insya Allah setelah ini kita coba cek lagi. Jadi yang pengen talaki, yang pengen setoran, rekam suaranya, kirim ke nomor saya atau Ustadz Adin. Ya, kirim ke saya atau ke Ustadz Adin untuk bisa prakteknya. Jadi jangan pasrah. Ah udahlah, ntar aja. Nanti saya juga bisa kok. Jangan. Kita itu harus ada gregetnya. Latihannya itu ada, setorannya itu ada. Itu kalau pengen bisa prakteknya. Ya. Kemudian Ibu Andi juga paham, alhamdulillah, tinggal prakteknya harus rajin, betul, rajin. Ya, setorannya itu pakai lagu aja, Bu. Ya, Ibu Asniwati, setorannya pakai lagu aja. I, uba, jaji, jubaj, tati, tubat, itu ada di halaman 21. Ya, 21. Jadi untuk setoran, mohon maaf nih, jadi setoran itu bukan setoran surat. Ya, kalau pengen setoran hafalan, nanti ada di Camp Tahfiz. Tapi ini kita latihan untuk bisa baca dulu makhrij hurufnya dengan sifatul hurufnya. Itu pakai mana? Pakai lagu yang ada di halaman 21 sampai 23. Nah ini, makanya saya sarankan sudah punya bukunya. Jadi ini bisa buat praktek ya. Ini pakai lagu I, uba, an ani ana minal mu'nima i an ani a. Nah, jadi pakai lagu ini untuk setoran pakai lagu ini. Saya belum punya buku, Ustaz. Iya, nggak masalah. Pakai aja secara manual. A, I, U, ba. Nah, sulit dikit dong, Ustaz. Iya. Do, di, tu, bal. Nggak apa-apa. Kalau sudah punya buku, tinggal lihat. Hubah, huhan, hanihahna, minal muhni mahihan, haniha. Gampang. Ya, oke. Lanjut ya, dikit lagi. Seperti itu. Untuk yang idbak, dia cuma 4. Dan dia pun adopsian dari isti'lah. Gampang. Yang keempat, hurufnya ada 4, namanya idbak. Idbak lawannya infitah. Nah, berarti kalau idbak cuma 4, lawannya infitah, sifat infitah itu punya berapa? Punya berapa huruf? 28 dikurang 4, 24 huruf. Oke, lanjut satu lagi ya. Sudah jam 6:30. Jadi yang kelima, yang terakhir, sifat yang punya lawan itu namanya al-idlaq. Apa? Ya. Bagus, Ibu Wayan, 24 huruf, betul, untuk infitah. Kemudian terakhir apa? Al-idlaq. Al-idlaq
itu artinya apa? Keluarnya dengan lancar. Coba kita baca dulu. Kita nyanyiin dulu. Al-idlaqu firrah min lubbi, keluarnya dengan lancar. Lawannya ismat, artinya hati-hati dan tak lancar lagi. Al-idlaqu firrah min lubbi, keluarnya dengan lancar. Lawannya ismat, artinya hati-hati dan tak lancar. Baik, al-izlaq yang terakhir yang paling mudah untuk disebutkan. Apa? Huruf sifat yang terakhir, bagian sifat yang huruf-hurufnya itu paling mudah untuk disebutkan. Kenapa paling mudah? Lihat saja lagunya. Al-idlaqu firrah min lubbi, keluarnya dengan lancar. Keluarnya dengan lancar. Keluarnya dengan lancar. Artinya apa? Ini huruf-huruf yang paling mudah disebutkan. Kenapa? Karena dalam logat kita bahasa Indonesia pun huruf-huruf di al-izlaq itu gampang ditemuin. Contoh fa, Fatimah, kemudian fulanah, kemudian apa lagi? Apa ya? Saya kalau nyari contoh susah pula. Ya pokoknya fa itu gampang lah ya. Ya gampang untuk disebutkan. Fa fi fu baf fu fang fani fafna minal mufni mafifang fanifah Faisal. Nah itu gampang ya. Ya Faisal udah. Fadli ya itu gampang ya. Paling kendalanya itu biasanya salah itu orang Sunda. Ya orang Sunda itu biasanya bilang fa itu jadi apa? Jadi pak. Ya, Fatimah ya baik Ibu Zulaiha. Jadi biasanya orang Sunda tuh ngomong fa jadi pak. Itu kena logat aja. Tapi kalau dibiasain diingetin bukan pak tapi fa. Oh iya fa coba fa bisa dia biasanya ya. Cuma dia kadang kelewatan aja, keseringan bilang F itu jadi P gitu. Tapi buat prakteknya cuma diingetin fa bisa. Nggak kayak do, bukan da tapi do, coba do. Nah itu kadang orang masih susah. Masih do aja, masih do ujung aja, masih kena ujung aja. Jadi kalau yang isti'la tadi sulit, yang paling sulit. Kalau yang al-izlaq dia paling mudah. Coba ro. Rori rubar rurarwani rorna minal murni marirarwani roh. Gampang. Apa kendalanya kalau ro? Kalau ro itu kendalanya dia itu jangan terlalu digetarkan. Jangan apa? Jangan terlalu digetarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan terlalu bergetar. Jadi jangan kayak bahasa kita. Dia cuma agak dikurangin getarannya. Namanya takrir. Takrir itu dia getaran halus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Ikut aja. Rabbil alamin. Jadi bukan Alhamdulillahi Rabb. R-nya itu nggak usah terlalu di-erin. Jadi kecil aja, halus saja. Jadi kalau orang cadel itu bagus sebenarnya. Cuma terlalu cadel pun agak masalah juga. Getarannya berapa? Ya getarannya sedikit aja. Jadi tidak ada hitungan. Kita coba keluarkan sedikit aja. Allah. Jadi jangan terlalu arroh itu nggak boleh. Terlalu hilang pun juga salah. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kayak wa. Ya, jadi sedikit aja. Tidak terlalu bergetar dan tidak terlalu hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sama-sama. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dikit aja getarannya. Gak usah terlalu bergetar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu dia. Baik, di buku halaman 27 penjelasan ada tulisan di dihamas atau jahar ke, artinya ya. Halaman 27 ya. Halaman 27 nomor berapa Ibu dia? Nomornya berapa? Al-idlaq. Nomor 1. Oke. Penjelasan ada tulisan dihamas atau jahar ka. Oh, iya. Jadi L itu artinya lemah, ya. L itu artinya lemah. Kalau K itu artinya keras. Ya. Jadi di situ, ya, mohon maaf ya. Jadi kalau pengen lihat buku tartilah di halaman 27 itu ada huruf-huruf yang dikasih tanda kurung. Ada L, ada K, ada S. Ya, ada L, ada K, ada S. LKS. LKS ini artinya apa? L itu artinya lemah. Suaranya dia lemah. Fahathahu syakhsun sakat. Dia lemah, lembut, lemah. Nah, kalau jahar dia sifatnya K. Apa itu K? Keras. Contoh ain, kemudian dho, kemudian wa, keras. Jadi L, K, S itu lemah, keras, atau sedang. Nah, itu ada ya tulisannya ya. Jadi kalau enggak keras, kuat. Nah, itu benar. Ada di halaman 28. Ya, halaman 28, Ibu Asniwati sudah ketemu tuh poinnya. Jadi halaman 28 belum saya jelasin, sudah ada. Ya, itu ada keterangan. L itu lemah, K itu keras atau kuat, kalau S itu sedang. Nah, itu sifat. Itu dia apa ya? Lebih ke sifat lanjutannya. Jadi kalau sifat huruf itu karakteristiknya, kalau yang keterangan itu sifat lanjutan dia. Sifat lin dan matlin. Sifat lin dan matlin ya, kalau sifat lin dan matlin ini dia ini bukan sifat ya Bu ya. Jadi kalau matlin itu dia masuk ke dalam hukum bacaan. Nah, jadi kalau sifat ini beda, ada sifat, ada hukum bacaan. Kalau matlin atau huruf lin itu dua, ada ya dan wawu. Kalau matlin itu ya dan wawu yang ada di waqaf dan sebelumnya berharokat fathah. Nah, nanti lin ini dia masuk ke dalam hukum bacaan. Ya, jadi sekarang kita masih di sifat. Nanti insya Allah buat mentor selanjutnya kita akan bahas tentang hukum bacaan. Ya, jelas ya Ibu Yanti ya? Oke. Baik, seperti itu. Jadi untuk LKS itu lemah, kuat, sedang. Lihat di halaman 28 ada penjelasannya. Oke, itu jadi terakhir al-idlaq. Ya, al-idlaq firra min lubbi. Al-idlaq firra min lubbi. Keluarnya dengan lancar, lawannya ismat, artinya hati-hati dan tak lancar. Berarti sisanya ini al-idlaq itu ada 6. Firra min lubbi ada 6. Sisanya berarti huruf-huruf yang perlu kita waspadai. Maka dibilang hati-hati dan tak lancar. Ibarat kata orang lagi jalan, orang lagi safar nih. Dia itu harus hati-hati. Ya, nanti tengah jalan dia tiba-tiba ada yang rampok, entah nanti tiba-tiba tengah jalan dia ada lubang, entah nanti tengah jalan tiba-tiba dia hujan. Jadi huruf ismat lawannya idlaq ini huruf-huruf yang perlu kita hati-hati, was-was gitu. Jadi nggak segampang yang idlaq, nggak semudah yang idlaq. Selain dari idlaq, semuanya itu huruf-huruf yang perlu hati-hati. Termasuk di huruf isti'la itu yang sangat hati-hati di sana. Isti'la ini harus sangat-sangat hati-hati. Kenapa? Karena kita belum terbiasa untuk melewati rotenya. Belum terbiasa untuk membaca, mengucap huruf-hurufnya. Ya, betul Ibu N. Huruf yang hati-hati itu ada 22. Ya. Jadi 6 huruf
itu 28 dikurang 6 jumlahnya 22. Ada yang hati-hati, ada yang betul-betul tak lancar. Yang betul-betul tak lancar itu di isti'alah itu. Yang hati-hati insya Allah sisanya hanya butuh hati-hati saja. Yang sangat tak lancar, yang perlu sangat hati-hati itu di isti'alah. Ya. Jelas ya semuanya? Nah, nanti untuk sifat setelah yang 5 ini, ada sofir, ada qalqalah, ada inhiraf, ada takrir sampai tafashi. Ya tafashi ini dia, kalau di bukunya dia salah tulis ya. Jadi bukan tafashishi, tapi tafashi aja. Yang masih belum dicoret, coret aja. Pakai pensil, pulpen, coret aja. Jadi bukan tafashishi, tapi tafashi aja. Nah itu. Ya, jadi tafashi aja, bukan tafashishi. Nah itu adalah setelah dari izlaq, dimulai dari sofir sampai tafashi, itu dia sifatnya tunggal. Apa? Sifatnya tunggal. Dia tidak punya lawan. Yang punya lawan itu hanya dari 1 sampai ke 5. Dari hamaz sampai izlaq saja, itu sifat yang punya lawan. Selebihnya dia nggak punya lawan lagi. Damai dia. Sofir sendiri. Qalqalah sendiri. Inhiraf sendiri. Tafashi sampai tafashi sendiri semua. Nanti penjelasannya, karena ini singkat, akan saya bahas lewat video rekaman dan nanti itu akan diposting ke YouTube Alfi TPQ. Insya Allah hari ini akan saya rekam, kemudian akan dikirim sama Mas Yuda linknya, dan teman-teman bisa lihat penjelasannya nanti lewat video yang dikirimkan di YouTube Alfi TPQ. Untuk penjelasan sifat huruf selain dari yang punya lawan. Jadi silahkan dibatasin. Dibatasin. Sampai yang kelima, al-izlaq. Nih, dibatasin, al-izlaq, digarisin. Sampai al-izlaq itu adalah sifat yang punya lawan. Selebihnya tidak punya lawan. Artinya sifatnya tunggal. Tidak berlawan, damai dia. Nah, jadi kalau ditanya nih, ini kesimpulannya. Kalau ditanya, sifat huruf itu satu huruf ya, itu dia punya berapa sifat? Macam-macam. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8 bahkan, tapi paling minimal dia punya 5 sifat. Saya ulang sekali lagi, kalau ditanya jadi huruf itu setelah kita mempelajari sifatul huruf, jadi huruf itu dia itu satu hurufnya punya berapa sifat? Macam-macam. Bisa 6, bisa 7, bahkan 8. Tapi minimalnya itu dia punya 5 sifat. Tidak ada huruf yang kurang dari 5 sifat. Semua huruf satunya itu minimal punya 5 sifat. Contoh. Kita ambil huruf hamzah. Hamzah kita absen dari pertama. Hamzah. Ada nggak hamzah di hamz? Nggak ada. Berarti dia jahar. 1, jahar. Kedua, sifat hamzah. Ada nggak di syiddah? Ada. Berarti dia syiddah. Ketiga, hamzah ada nggak di isti'alah? Nggak ada. Berarti dia istifal. 3. Keempat, ada nggak hamzah di itbaq? Nggak ada. Berarti dia adanya di infitah. Kelima, ada nggak hamzah di izlaq? Nggak ada. Berarti dia ismat. Dah. Berarti hamzah punya 5 sifat. Lanjut, ba. Ini nggak semuanya ya, ini dikit-dikit aja. Jadi Ibu Sewati, huruf itu punya sifat macam-macam. Paling minimal itu 5. Paling banyaknya bisa 7 atau 8. Ya. Nah, jadi Masya Allah, Ibu Oyen, terima kasih sudah dirangkum. Teman-teman bisa dilihat ya. Oke, sekarang tadi A. Kita pindah satu lagi contoh, kita ambil ba. Ya, ini contoh aja. Ba, coba kita absen lagi. Ba, ada nggak di hams? Nggak ada. Lanjut, berarti dia jahar. Ada nggak ba itu di syiddah? Ada. Berarti dia syiddah. Ketiga, ada di isti'lah? Nggak ada. Berarti dia istifal. Kemudian yang keempat di itbaq, ada nggak huruf ba? Nggak ada. Berarti dia infitah.
Kelima, ada nggak ba di izlaq? Ada. Berarti dia al-izlaq. Nah, satu lagi, ba itu ada di bagian yang qalqalah, suara pantulan. Di bagian keenam. Dia sifat tambahannya ada yang sendiri qalqalah, berarti dia punya 6 sifat. Itu cara mainnya begitu. Rumusnya itu begitu. Udah pada paham ya? Paham nggak? Coba ditulis. Kalau paham, paham. Kalau belum, belum. Nanti kalau ada yang belum paham, saya sekali lagi contohin. Silahkan, tolong ditulis. Ya, buat kemaslahatan bersama. Kalau belum paham, tulis belum paham. Kalau sudah jelas, alhamdulillah, tulis jelas sudah paham. Oke, alhamdulillah Ibu Ida sudah paham. Yang lain? Ibu Rini, insya Allah paham. Ibu Ria paham. Alhamdulillah Ibu Yanti paham. Mas Adam ikut-ikutan ya. Ya, Mas Adam paham ya. Ibu Asniwati paham. Alhamdulillah. Oke. Lanjut. Ada lagi yang belum paham? Insya Allah paham. Baik, Bapak Didi, terima kasih. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sudah paham semua. Jadi bab sifat huruf ini bab yang cukup ribet. Ya, bab cukup ribet, cukup panjang, berbelit. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Dian sudah dirangkum. Semoga bisa jadi amal jariah. Baik Ibu Yuli, alhamdulillah sudah paham ya. Alhamdulillah. Jadi tadi ya, untuk sifat huruf ini dia bab yang cukup ribet dan cukup panjang. Jadi tadi kita pernah belajar makharijul huruf, sudah belajar, itu panjang juga. Sifat pun panjang juga, makanya kita buat 2 pertemuan. Makharij 2 pertemuan, bagian 1, bagian 2, sifat bagian 1, bagian 2. Kenapa? Karena ini benar-benar belibet. Apalagi bagi teman-teman yang baru belajar. Ya, baik, silakan Bu Tuki, silakan bisa live, semoga bisa mengikuti nanti di rekamannya. Jadi ini bab yang cukup ribet dan belibet, maka dari itu kami sediakan 2 pertemuan, makharij 2, sifat 2. Ini karena saling berkaitan dan saling sama-sama cukup panjang pembahasannya. Oke, seperti itu nanti karena sudah siang ya. Sudah siang bagi kita yang punya kerjaan, yang sedang libur, ini masih pagi ya. Yang sudah ada kerjaan ini bisa dibilang siang. Jadi kita cukupkan dulu karena sudah waktunya aktivitas. Dengan mari sama-sama kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, nanti teman-teman yang ingin bertanya silakan bisa lewat grup atau bisa lewat japri ke saya. Tugasnya ini dicatat. Tugasnya untuk hari ini, jadi kalau Sabtu itu deadline-nya nanti sampai hari kapan? Selasa. Ya, jadi setiap mentoring itu deadline-nya. Jadi kalau untuk hari Sabtu, terakhir dikumpulkan itu hari Selasa. Selasa jam 8 belum ngumpulin, berarti nanti tidak dapat nilai tugas. Artinya dia absen tugas. Hati-hati. Ya, jadi untuk tugasnya di hari Sabtu ini sampai nanti Selasa, di minggu ini, itu hanya merangkum saja. Ya, hanya merangkum mentoring sifatul huruf bagian 2. Rekaman tidak usah, ya, tidak usah rekaman karena sudah kemarin, walaupun cuma sampai 5 enggak apa-apa, cukup. Nanti untuk Sabtu sampai nanti Selasa, tugas mentoring pertemuan 6 ini, dia hanya menulis rangkuman, dan nanti silakan rangkumannya ditulis di grup. Baik, seperti itu mungkin untuk kajian tahsin kita di pagi hari ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan, semoga Allah berikan kita keberkahan, dan semoga Allah mudahkan kita khususnya dalam belajar ilmu tahsin, dalam memahami agama, dalam memahami berbagai macam ilmu-ilmu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu yang paling utama adalah semoga dengan ilmu yang telah kita dapatkan, dengan ilmu yang telah kita pelajari ini bisa kita amalkan seperti pohon yang berbuah, kemudian buahnya itu bisa bermanfaat
untuk rakyat dan banyak manusia. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.